apakah penetapan PPK APBD dari unsur siapapun, misalnya JFPBJ, untuk tanda tangan kontrak diperbolehkan sesuai pasal 11. Hal ini dimaksudkan agar PPK di APBD dipertegas lagi oleh LKPP dan Kemendagri. Mohon tanggapannya, Pak Dir. Baik, Mas Owi, terima kasih. Mbak Desi ya, jawab ya. Tapi bagian saya nggak apa-apa. Baik, mari kita untuk menjawab tadi ya, pertanyaan terkait dengan apakah PPK mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak. Tanda tangan kontrak, betul Pak. Ya, mari kita coba lihat dulu Perpres pasal 11 ayat 1. Ini adalah terkait, kalau boleh ditampilkan pasal 11 ayat 1, PPK itu tugasnya apa gitu ya. Jadi tugas PPK secara atributif diatur di dalam Perpres itu ada di pasal 11 ayat 1. Dari mulai A sampai huruf O gitu ya. Oke. Kita lihat satu persatu, itu mulai menyusun perencanaan dan sebagainya. Tapi kita lihat, adakah di pasal 11 ayat 1 terkait dengan kewenangan untuk menandatangani kontrak gitu ya. Ya, oke. Kita tidak bisa lihat tuh di pasal 11 ayat 1 karena memang secara atribusi kewenangan PPK itu tidak melingkupi itu. Tetapi boleh nggak PPK menandatangani kontrak? Boleh ya, apabila kita baca di ayat 2-nya, 11 ayat 2. PPK juga melaksanakan tugas atau kewenangan yang dilimpahkan dari KPA, PA-KPA, yaitu salah satunya menandatangani kontrak. Jadi sekarang, apakah PPK berwenang untuk menandatangani kontrak? Berwenang apabila dia diberikan kewenangan, diberikan limpahan tugas untuk menandatangani kontrak gitu kan. Jadi seperti itu. Bisa nggak PPK atau PPK tidak boleh menandatangani kontrak? Iya, bisa jadi. Kalau kewenangan di ayat 2 ini memang tidak dilimpahkan. Jadi memang harus hati-hati di sini bahwa seandainya PA atau KPA tidak melimpahkan kewenangan sebagaimana diatur ayat 11 ayat 2, ini ada korelasinya dengan di pasal 10 ayat 3 gitu ya. Ayat 3 itu coba 10 ayat 3, KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1 ini kembali di tugas PA-KPA. Tugas PA nomor ayat 1 huruf A dan huruf B. Jadi tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan penandatanganan kontrak. Jadi perlu ada penegasan. Kenapa harus ada penegasan gitu? Ini sudah cukup terang gitu ya. Jadi tugas PPK yang utama adalah atau secara atribusi diatur dalam ketentuan itu adalah di pasal 11 ayat 1. Pasal 11 ayat 1 ini ada sampai huruf O ya. Jadi menyusun perencanaan, melaksanakan konsolidasi dan sebagainya. Sampai huruf P, huruf P ya. Sampai satu lagi. Nah, kewenangan untuk menandatangani kontrak itu adanya di ayat 2-nya, di bawahnya nih. Jadi di sini PPK melaksanakan tugas pelimpahan. Jadi namanya pelimpahan kalau PA-KPA-nya memberikan kewenangan, melimpahkan kewenangan kepada PPK. Begitu Mas Owi. Jadi kalau tidak dilimpahkan, ya nggak berwenang untuk menandatangani. Ya, contoh, salah satu contoh adalah mungkin ada dari Biro PBJ di Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur mengeluarkan SE. Yang SE-nya itu berisi bahwa untuk PPK yang bukan sebagai PA-KPA tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak. Artinya apa? PPK tersebut, PPK kan ini kan pimpinan meminta PA-KPA tidak melimpahkan kewenangan untuk menandatangani kontrak. Maka PPK pada saat tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak, tidak berwenang dia menandatangani kontrak. Sampai di sana barangkali Mas Owi?